Ya, mari kita berdoa. Kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena dalam setiap perkara Engkau yang menjadi andalan kekuatan kami, dan Engkau mengajar bahwa tiada Allah lain selain Engkau dan tidak ada siapapun seperti Engkau. Kami hari ini akan belajar kedalaman akan sifat dan kekuatan yang sangat dahsyat di dalam iman kami, yaitu kami mengenal Allah yang Maha Kudus. Seringkali kami mengenal Tuhan dalam hal-hal perkara-perkara yang berkaitan dengan kesetiaan-Mu, kesabaran-Mu, dan juga kasih-Mu. Bahkan kemurahan Tuhan yang kadang kami sepelekan, dan dunia ini tidak merasakan sebagai kemurahan lagi, tapi sebagai tuntutan karena untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka hari ini kami melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh membuat kami gemetar, gentar, dan juga sangat ketakutan di dalam hadirat-Mu dan di dalam kekudusan-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami juga memiliki iman yang bisa menembus hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena dengan kekudusan inilah kami bisa melihat dengan jelas hati Tuhan yang begitu baik, hati Tuhan yang begitu limpah dalam segala perkara, kejadian-kejadian, peristiwa yang Engkau rancang, yang Engkau rencanakan, dan Engkau izinkan Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh bisa mengenal dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan dengan kuasa firman Tuhan, kami bisa menikmati seluruh hadirat Tuhan hari ini, dan juga kami terima waktu kami jalani firman Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan memancar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan belajar hari ini tentang temanya itu tentang kekudusan Allah ya. The Holy One. Nah, ini satu firman Tuhan yang sangat dicintai dan yang sangat eh, semangat gitu ya. Ada satu passion yang sangat dalam sekali, dan hampir semua tokoh reformator dan juga para kaum Puritan itu mempunyai satu pilar yang paling utama, yang tertinggi, yang mereka sangat cintai, yang sangat mereka gandrungi gitu ya. Itu adalah tema tentang kekudusan. Jadi mulai dari Richard Baxter, kemudian John Owen, dan termasuk Martin Luther sebenarnya, pencetus dan juga pelopor gerakan reformasi itu karena bertemu dengan kekudusan Tuhan dalam firman-Nya. Tentang satu firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Jadi hanya melalui iman bahwa orang itu diselamatkan, bukan karena yang lain. Nah, dia bertemu dengan teologi Kristus, cross theology, teologi salib. Nah, di situ dia berubah semuanya. Apa yang dia pelajari itu berubah. Nah, siapakah pencetus pertama kali di dalam Alkitab yang menuliskan tentang kekudusan Allah? Siapakah yang pertama kali? Satu puji-pujian yang banyak dalam Alkitab, termasuk pujian yang dalam Mazmur, kitab Mazmur ditulis oleh Daud dan juga penulis-penulis yang lain, itu juga mengungkapkan tentang hal kekudusan Tuhan, kekuasaan dan kemahatauan, kemahakuasa, maha hadir Tuhan. Itu dituliskan banyak. Tetapi siapa yang pertama kali orang yang menuliskan syair atau himne ya, boleh katakan demikian, pujian rohani pertama kali itu adalah Musa yang dicatat dalam firman Tuhan. Nah, kenapa Musa menuliskan itu? Karena dia sudah menemukan satu kemuliaan Tuhan, nilai yang tertinggi, yang terluhur dari hadirat Tuhan adalah kemahakudusan Tuhan. Jadi dia pertama kali bertemu dengan Tuhan dalam semak belukar yang menyala itu. Kita tahu bahwa Musa diminta untuk menguduskan diri dengan menanggalkan sandalnya. Itu satu lambang ya. Jadi menanggalkan sandalnya artinya bahwa tempat itu ada tempat yang kudus, dan hanya Musa yang bertemu dengan Tuhan dan tidak boleh yang lain.
Dan itu juga kekudusan Tuhan. Dan nanti kita semua akan bertemu dengan Tuhan, bukan hanya Musa saja mewakili, karena kita menjadi umat yang dikuduskan Tuhan, Maha Kudus gitu ya. Dari Tuhan yang Maha Kudus itu kita akan dikuduskan menjadi imamat rajani yang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang maha besar. Nah, itu adalah bukan hanya dipilih Musa saja, imam besar saja, tapi kita semua itu akan menghadap Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya. Jadi imam besar kita cuma satu, yaitu Kristus. Nah, itu di mana tempat yang tertinggi adalah kemuliaan kekudusan Tuhan. Inilah nilai keluhuran, nilai warisan yang luhur adalah kita harus membagikan, memiliki kekudusan Tuhan, kesucian. Dan dia adalah satu-satunya makhluk pribadi, kalau kita ngomong being, yang kudus dan tidak ada yang lain. The Holy One, no one like you, Lord. Jadi no one like you, Lord. Jadi tidak ada yang lain, siapapun. Jadi semua kekudusan itu berasal dari Tuhan. Jadi kita diciptakan, dikatakan adalah baik dan sangat baik. Dan tidak dikatakan kudus dan sangat kudus. Kenapa? Karena kekudusan itu milik Tuhan. Jadi manusia diciptakan dengan roh Allah, roh kekudusan Allah itu, dan diberikan pada manusia. Nah, kekudusan itu bukan berasal dari kita, berasal dari langsung dari sumbernya yang kudus. Jadi kekudusan kita, kemuliaan kita bukan berasal dari diri kita, berasal dari Allah yang memberikan pada kita. Jadi itu artinya bedanya dengan matahari, dengan lentera, atau dengan lilin. Jadi kalau lilin itu dinyalakan, kalau matahari itu nyala sendiri. Dan tidak ada yang menyalakan, dia sudah ada kemuliaan sendiri. Nah, lilin itu baru nyala kalau dinyalakan. Bulan juga sama, nyala kalau ada matahari. Nah, itu juga sama di malam hari gitu ya. Jadi bulan sendiri tidak ada terangnya, itu terang karena ada matahari. Nah, itu lambang daripada kita berpikir tentang kekudusan. Jadi kekudusan itu betul-betul milik Allah. Nah, kita akan belajar ini dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11. Ya, kita baca ini. Satu ayat ini nanti kita akan bagi menjadi 4 bagian penting. 2 bagian kemarin saya sudah terangkan di hari Jumat. Saya akan dengan singkat saya bahas sedikit, baru nanti poin yang ketiga dan keempat. Nah, kita akan baca ini, Keluaran pasal 15. Judulnya itu kalau kita lihat, Keluaran pasal 15 adalah nyanyian Musa. Ayat 1 itu ya, nyanyian Musa dan Israel. Jadi, Musa menyanyikan itu sebagai pemimpinnya, kemudian bangsa Israel menirukan dan menyanyikan itu berulang-ulang. Sehingga mereka bisa menghafal nyanyian itu dan menjadi warisan nyanyian yang pertama dan selama-lamanya bagi bangsa Israel. Dan itu nyanyian ini. Jadi banyak orang tidak kenal Keluaran 15 ini. Ini dasar pujian Kristen. Jadi kalau pujian Kristen tidak memiliki dasar dari ayat ini, itu semua yang ada itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Nah, kita lihat ini, pujian yang ditulis oleh Musa. Saya bacakan ya. Coba ayat yang pertama. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 2 dan 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. The Holy One, no one like him. Tidak ada seperti dia. Dan kemudian peristiwa yang dibawa, peristiwa sejarah itu ya. Bagaimana dia menghempaskan Fir'aun dengan tentaranya dalam laut dan segala-galanya. Jadi jelas sekali, Mazmur yang ditulis oleh Daud itu pada ayat kedua, itu ayat-ayat yang semua dalam kitab Mazmur itu mengacu kepada ayat kedua ini. Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Ada lagunya kan? Kita banyak sekali mendengar lagu-lagu yang bertema ini. Ia menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, dan kuluhurkan dia. Dan itu jelas sekali ya. Nah, apa yang diluhurkan, apa yang ditinggikan, apa yang diwariskan kepada
bangsa Israel dan juga kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya. Nah, kita akan lihat ayat 11. Perhatikan. Ya, siapakah yang seperti engkau? Who is like you? Who is gitu ya. Siapakah yang seperti engkau? Di antara para Allah, ilah-ilah, Allah-Allah yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan mereka semua. Ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu. Dan hanya disebut kekudusan, tidak kasihnya, kesetiaannya, atau yang lain. Kekudusan Tuhan. Dan selanjutnya, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Jadi menakutkan perbuatan yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau pembuat keajaiban. Jadi tidak ada Tuhan yang seperti itu. Dari manakah hati yang takut akan Tuhan? Dari manakah keajaiban-keajaiban yang luar biasa itu terjadi? Itu berasal dari keluhuran Tuhan. Nilai tertinggi dari Tuhan, yaitu kekudusannya. Karena dia adalah Allah dan tiada yang lain. Jadi di dalam kekudusannya, dia menyatakan siapakah dirinya, sehingga orang-orang itu mengenal dia gemetar luar biasa, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kekudusannya, untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi bukan karena dia mau pamer, kayak seperti kita, saya ini kuasa hebat gitu. Bukan, karena kekudusannya. Dia sedang memilah, dia sedang memisahkan, dan dia sedang melindungi. Kemudian dia istilahnya itu membela bangsa Israel sebagai bangsa yang dipisahkan dari bangsa yang lain, sehingga bangsa-bangsa yang memusuhi Israel itu dihempaskan semuanya. Di dalam apa mereka itu dihempaskan atau dibinasakan? Di dalam kekudusan Allah. Maka gereja Tuhan dan kita semua orang percaya dalam pribadi kita, keluarga kita, dalam gereja Tuhan, itu nilai kekudusan sebagai pilar yang paling awal dari segala disiplin gereja. Kalau tidak mengenal kekudusan Allah, tidak akan bisa menjalankan apa yang diminta oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan bagaimana kita bisa menghakimi orang, bagaimana kita bisa menilai disiplin di dalam banyak hal dalam hidup kita, kalau kita sendiri tidak mengenal kekudusan Allah, nilai yang paling luhur, nilai yang paling tinggi, kemuliaan Allah di dalam kekudusannya. Jadi kita nggak mungkin bisa mengajari orang kalau kita sendiri tidak kudus, tidak dikuduskan Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan, tidak melihat surga, tidak melihat kerajaan Allah, tidak melihat Allah sendiri. Ini the Holy One. Jadi jelas sekali. Jadi 4 bagian ini adalah, yang pertama, siapakah yang seperti engkau? Ada nggak orang, makhluk seperti Tuhan? Nggak ada. Di antara semua Tuhan-Tuhan yang disembah, Allah-Allah yang disembah oleh semua orang, agama-agama semua itu, tidak ada seperti Tuhan, yang seperti Yehova itu, Yahweh itu. Yang kedua, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu. Jadi jelas disebut, properti Allah, atribut Allah yang paling awal, paling utama adalah kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan. Jadi pribadi dia yang berbeda dengan yang lain, dan kemudian kekudusan Tuhan. Di dalam hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah Allah lain. Itu menunjukkan tidak ada Allah selain dia. Dan waktu kita tahu bahwa setelah hukum Taurat itu dituliskan, maka sisanya adalah Tuhan menegakkan dirinya berbeda dengan yang lain karena kekudusannya. Dan semua tentang kekudusan sebenarnya. Ya, kita belajar ini, dan kemarin saya bahas tentang buah Roh Kudus. Mengapa buah Roh Kudus? Tidak ada kekudusan di sana. Karena kekudusan bukan buah Roh Kudus. Kekudusan adalah sifat jati diri Allah dan tidak bisa dijadikan buah. Karena itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah, yang bisa diberikan oleh Allah sendiri. Jadi kedamaian, sejahtera, sukacita, kasih, kesetiaan, semua itu buah dari Roh Kudus itu adalah berasal dari apa? Dari kekudusan Tuhan. Buah Roh Kudus, roh yang kudus. Jadi buah itu sendiri, 9 macam buah yang rasa buah itu berasal dari mana? Kekudusan Allah.
Jadi kasih, setia, damai sejahtera semua itu berasal dari apa? Kekudusan Allah. Kenapa Allah bisa setia mengasihi kita? Karena Dia kudus. Dan ini pintu awal kita mengenal Tuhan adalah mata kita harus dibuka dulu di dalam kekudusannya sehingga kita bisa melihat Allah. Dan inilah poin pertama waktu Yesaya ketemu dengan Tuhan. Maka Yesaya mengenal dirinya yang celaka, binasalah aku. Kenapa? Karena dia melihat suara malaikat-malaikat yang menyatakan kudus, kudus, kudus selah Tuhan. Jadi manusia dalam kebobrokannya, kejijikannya, itu tidak mungkin mengenal Allah. Begitu Allah menyatakan diri, langsung binasa kamu. Kalau bukan karena kekudusan Tuhan yang melindungi engkau, yang membukakan seluruh daripada matamu dan hatimu, maka kita tidak bisa menerima dan mengenal Allah. Dan ini adalah pintu gerbang seluruh daripada awal iman Kristen adalah kekudusan. Jadi tanpa kekudusan kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak melihat dengan jelas kehendak Allah. Dan ini yang kedua. Yang ketiga adalah menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Dan yang keempat, engkau pembuat keajaiban. Nah, di sini kita melihat pembuat keajaiban, tanda-tanda yang luar biasa itu adalah berasal dari kekudusan Tuhan. Kenapa itu keluar? Karena ada kekudusan Tuhan. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Kalau saya punya kemampuan melakukan mujizat-mujizat talenta, saya tidak boleh sembarangan melakukan mujizat. Kenapa? Saya harus mengenal kekudusan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena tanpa kekudusan, seluruh mujizat kita itu menyesatkan orang. Tanpa kekudusan, pengajaran kita mungkin yang baik, iman Kristen dan semuanya. Tanpa kekudusan kita membagikan itu, maka apa yang terjadi adalah kita tidak bisa menghasilkan hasil buah, yaitu rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Benih-benih rohani itu karena keluar dari kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa dilahirbarukan. Dan ini luar biasa. Jadi kalau saya menikah gitu ya dengan orang yang tidak kudus, maka pernikahan saya itu tidak bisa menghasilkan keturunan yang kudus, benih yang kudus. Tapi kalau saya sudah percaya dan kemudian pasangan kita suami atau istri yang sudah percaya, maka anak-anak yang di dalam ikatan perjanjian Tuhan itu menjadi anak-anak yang benihnya adalah kudus, dan itu ditulis dalam Alkitab. Jadi keselamatan bukan karena keturunan, tapi karena janji Allah, kekudusan Allah dalam hidup kita. Dan sehingga keturunan kita keturunan yang kudus. Masih ingat Rasul Paulus mengatakan kalau kamu pasanganmu tidak seiman, yang seimanlah yang akan menguduskan anaknya. Di situ sampai dia bertemu dengan Tuhan sendiri. Dan itu ada. Jadi kekudusan itu luar biasa, indah sekali. Ya, kita akan melihat hal-hal yang sangat rutin gitu ya dalam hidup kita. Nah, kita akan membaca ayat yang ke-12 ya. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Perhatikan ini. Jadi engkau menuntun mereka dengan kasih setiamu, betul kan? Terus kemudian engkau menebus mereka dengan kekuatanmu. Bahkan dengan kekuatanmu engkau membimbing mereka. Kemana itu? Tempat kediamanmu yang kudus. Jadi seluruh perbuatan Allah itu, keajaiban-keajaibannya itu, dan hati kita gemetar luar biasa melihat bagaimana laut terbelah, bagaimana kita melihat kejadian-kejadian keajaiban semua itu adalah menunjukkan Allah itu berbeda dengan Allah yang lain. Dia adalah Allah yang kudus, dia harus dimuliakan, harus ditinggikan, dan sangat menggetarkan hati. Untuk apa? Supaya kita mengenal Allah yang maha kudus. Dan kita dibawa kemana? Ke tempatnya yang maha kudus. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang membawa semua orang ke tempat yang maha kudus. Dan di mana ke tempat yang maha kudus? Tempat itu adalah salib Kristus. Yesus Kristus. Tempat yang maha kudus. Dan di sanalah segala dosa kita dibereskan. Yang najis, yang cemar semuanya itu dibersihkan dan diubahkan di sana. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 10 dan 19 sampai 19 gitu ya.
Itu ada satu peristiwa yang ditanyakan oleh Tuhan kepada Hagai. Tentang apa? Tentang kenajisan tercemar dengan kekudusan, kesucian. Nah, perhatikan ini kalimat ini ya. Dan di situ kita melihat ada satu gambaran dari metafora dari Tuhan yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu najis, menyentuh semua barang-barang apapun sesuatu yang najis, semuanya jadi tercemar najis semuanya. Nah, perhatikan ya. Jadi kenajisan itu mencemarkan apapun. Kenajisan. Lawan dari kekudusan itu. Kecemaran itu. Ya, seperti terpolusi, tercemar gitu kan. Udaranya tercemar, air tercemar gitu. Nah, di situ kita melihat bahwa pencemaran itu menjalar dan merusak semuanya dengan satu ragi yang hebat sekali, semua rusak. Nah, kita tahu bahwa tercemar itu tidak berada pada dirinya dan selesai di situ dan tidak bisa kemudian menular lagi. Enggak. Jadi segala sakit penyakit itu menurun. Kalau orang sakit jantung, itu anaknya kena sakit jantung. Loh kenapa? Kalau orangnya baik, kenapa kok anaknya nggak baik? Kalau orangnya kudus, kenapa anaknya kudus? Bisa ngerti ini ya? Nah, sebaliknya, gambaran satunya adalah kalau terjadi semua yang najis itu mempengaruhi jadi najis gitu ya. Nah, bagaimana kalau sesuatu yang sudah dikuduskan, yang sudah diurapi, menyentuh semua yang tidak diurapi gitu. Apakah semua jadi kudus benda-benda itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena kekudusan tidak menular. Kekudusan tidak menular. Dan ada orang tanya saya, Pak, itu kan ada kekudusan itu tidak menular. Ya betul, tapi kekudusan itu ada kuasanya, Pak. Bagaimana gitu? Itu waktu bait tabut bait suci ya, waktu goyang itu kan kemudian mau ditolongi oleh orang yang membawa imam itu kan, kemudian mau menolong itu dan membantu Tuhan itu. Tiba-tiba orang itu langsung dibinasakan Tuhan dan dibakar habis oleh Tuhan, mati langsung di situ. Nah, itu kan kekudusan Tuhan, betul. Yang kita lihat sekarang, itu adalah kekudusan. Nanti nilai yang akan saya bahas terakhir, kekudusan yang akan mengkonsumasi, kekudusan yang akan menghabiskan orang-orang, yang akan membakar, yang akan membinasakan. Jadi, perhatikan baik-baik, jadi di akhir zaman nanti, nyanyian pujian dari Musa ini itu muncul kembali dalam Wahyu pasal 15. Untuk apa? Menghakimi antikris terlebih dulu dan seluruh iblis semuanya. Di dalam hal apa? Kekudusan Tuhan akan menghakimi. Nah, nilai kekudusan ini adalah membuat kita kagum dan kita bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena iblis dan semua orang jahat itu akan dibakar oleh Tuhan di dalam kekudusannya. Jadi menghukum akhir zaman itu apa? Kekudusan Tuhan. Yang memisahkan itu apa? Kekudusan Tuhan. Kambing dan domba. Gadis misahkan dengan gadis bodoh. Yang memisahkan apa? Kekudusan. Dan dari nyanyian ini kita tahu. Jadi sampai kitab Wahyu pun itu memakai keluaran nyanyian Musa ini menjadi dasar penghakiman akhir zaman. Wahyu 15. Kalau mau baca silakan itu semua ya. Dan itu ada di sana. Jadi pentingnya kekudusan itu adalah, kekudusan itu merupakan pintu segala sifat Allah yang memancar dalam hidup kita. Itu baru bisa berlimpah keluar. Itu karena kita menerima kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada buah pertobatan, tidak ada buah kebenaran, tidak ada buah Roh Kudus. Dan itu sumbernya adalah kekudusan. Kenapa penting sekali? R.C. Sproul itu pernah menuliskan satu buku khusus tentang the holiness of God. Dan dia mengatakan, dan dia dipengaruhi sekali oleh kaum Puritan, dan dia mengaku itu. Dia menuliskan itu ada satu kerinduan, karena dia melihat kekristenan di Amerika itu sudah hancur semuanya. Karena mereka tidak menyuarakan suara kekudusan Allah. Dan bahkan di gereja-gereja Presbyterian, Evangelical, atau Reform, itu sudah meninggalkan pembahasan tentang kekudusan. Coba kita lihat. Gereja-gereja Injili, gereja Reform semua, apakah membahas dalam mimbarnya tentang kekudusan? Kita jarang mendengar ini. Padahal orang reformator itu, kaum Puritan dan juga Presbyterian Evangelical, itu dulu yang pada zaman abad 17-18, mereka sangat kental sekali membahas tentang kekudusan Tuhan.
dalam mimbarnya, dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Mereka menekankan itu. Kita masih ingat Ulangan pasal 6. Bagaimana kekudusan itu terus dilestarikan. Ya, terus kemudian dipelihara dengan luar biasa. Bahkan sampai firman Tuhan itu ditempatkan di mana-mana, sampai di batok kepala kita, di dahi kita, di perut kita, di baju kita, semuanya dikasih firman Tuhan. Melambangkan apa? Saudara perhatikan, melambangkan bahwa kita berbeda dengan dunia luar. Kita dikuduskan Tuhan dengan firman itu. Jadi firman Tuhan dengan Roh Kudus itu akan menguduskan kita. Dan di seluruh kehidupan kita, pikiran kita, ucapan kita, hati kita, tingkah laku kita, dan anak kita, dan semua lingkungan pekerjaan harus dikuduskan. Dan kita tidak pernah mendengar ini, pengajaran ini dalam hidup kita. Tetapi kalau kita membaca buku kaum reformator Puritan, itu jelas sekali mereka membahas ini menjadi awal dasar dari seluruh gerejanya, seluruh imannya, seluruh kasihnya. Kasih tanpa kekudusan, saudara, kasih kita itu merusak sekali. Akan memanjakan orang. Kemurahan itu akan menjadi kemurahan yang sangat hina sekali. Karena kita murah tanpa holiness dari Tuhan, tanpa kekudusan. Marah kita, kalau kita marah dengan kemarahan yang daging kita, itu mengerjakan kecelakaan yang luar biasa. Tapi kalau kita marah dengan kekudusan dari Tuhan, itu menghasilkan satu ganjaran dan membukakan hati orang. Dan itu ditulis dalam kitab Amsal. Jadi kitab Amsal itu menyatakan satu kekudusan hidup orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Termasuk kitab Pengkhotbah. Ya, ini kita udah jelas. Jadi cemar, lawan dari kudus, itu merusak dan menjalar semuanya. Tapi kekudusan itu berasal dari diri kita dan tidak menjalar. Kekudusan itu bisa menghakimi orang karena kekudusan itu tidak boleh dilanggar. Nah, seperti Musa ketemu Tuhan di gunung yang kudus. Maka di gunung yang kudus itu ada lingkaran kekudusan Allah. Siapapun yang lewat akan mati. Lewat mana? Perhatikan ini arahnya ya. Yang kudus dan yang tidak kudus. Dipisah oleh gunung itu dengan lingkaran. Hanya Musa di sana. Dan kemudian Yosua menunggu di sana. Dan kemudian tua-tua sudah turun. Nah, perhatikan. Jadi Yosua itu ada dalam lingkaran kekudusan. Nah, lingkaran kekudusan ini. Nah, perhatikan, dari yang tidak kudus melanggar kekudusan, dia mati, dia dihakimi, dia dihukum, dia dibinasakan langsung. Nah, sedangkan yang dari yang kudus, dari Allah ini, orang dari Allah, masuk ke yang tidak kudus, tidak tercemar. Kenapa tidak tercemar? Karena dia kudus. Dan itu kekudusan adalah melindungi daripada seluruh dirinya dalam kecemaran. Jadi kalau saya menaruh satu barang, ini tempat tercemar gitu ya. Kemudian ada barang di tengah-tengah lumpur yang kotor itu, dia adalah barang atau sesuatu yang kudus gitu. Seperti yang di tempat yang lumpur itu. Jadi tanaman bunga yang bisa hidup di lumpur gitu kan. Nah, semuanya tuh begitu lumpur yang dosa itu, tapi bunga ini bisa keluar ratai seperti itu atau bunga yang lain. Dan dari mana? Dari sekeliling yang kotor, tapi dia tetap teratai, tidak terpengaruh di situ. Jadi kekudusan yang berasal dari kekudusan itu kemudian masuk ke dalam hidup cemar. Dia tetap kudus dalam kecemaran apapun, karena kecemaran itu bukan berasal dari luar, kenajisan bukan berasal dari luar. Tapi kalau hatimu sudah kudus, kamu gak bisa dicemarkan oleh siapapun. Jadi pencemaran itu tidak punya kuasa untuk mencemarkan yang kudus. Dan itu adalah kekudusan. Sedangkan yang kudus itu bisa memberitahukan kamu cemar. Dan kamu harus dikuduskan. Bukan saya yang menguduskan kamu, tapi Tuhan yang akan menguduskan kamu. Karena saya tidak memiliki kuasa untuk menjadikan orang yang penuh dengan dosa dalam lumpur itu menjadi melati. Saya nggak punya kuasa. Yang punya kuasa Tuhan. Di situ. Jadi kecemaran itu mempengaruhi tapi tidak mengubah. Tetapi kalau kita tahu, kita orang yang dikuduskan oleh Tuhan, terang dari Tuhan itu, kita memberitakan kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Orang disadarkan dan begitu orang itu mendapatkan kemurahan Tuhan dan dijadikan kudus oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dia menjadi orang yang tidak lagi terpengaruh oleh kecemaran. Dan ini kehebatan dari kekudusan adalah tidak akan dipengaruhi oleh kecemaran.
Jadi diri kita ini dikuduskan dan dimateraikan dengan darah Kristus dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Kita tidak mungkin dikalahkan oleh kecemaran. Walaupun kita tahu daging kita bisa jatuh dan semuanya, kita akan dilindungi, kita akan ditopang oleh Tuhan. Dan Roh Kudus firman Tuhan itu akan menyucikan kita dan kita akan dibawa dalam pertobatan. Dan tiap hari kita akan dibawa dalam kesadaran kita. Poin yang ketiga, menggetarkan hati. Sungguh kemuliaan-Mu membuat jiwa kami itu ketakutan luar biasa. Karena siapakah kami? Musa juga ketakutan di hadapan Tuhan. Dan dia melihat kelemahan dirinya, kelemahan bibirnya, kelemahan apapun dimiliki. Saya bisa apa Tuhan? Saya tidak bisa berbicara seperti orang-orang. Saya itu bicaranya tuh nggak lancar. Jadi kayak tergagap-gagap seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, aku yang memilih kamu. Yesaya juga dikasih kuasa oleh firman Tuhan. Dan diambilkan dari bara itu dan ditaruh di mulutnya. Bara api firman yang kekal itu di dalam mulut dia. Dan dia kemudian mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Yang sebelumnya, celakalah aku. Menjadi berani mengatakan, ini aku, utuslah aku. Nah, itu perubahan di dalam kekudusan Tuhan. Jadi orang-orang yang akan mengabarkan Injil, orang-orang yang akan dipakai Tuhan, itu harus dikuduskan dulu. Kalau tidak dikuduskan, kita mengutus mereka. Itu mencemarkan, membuat segala sesuatu itu rusak luar biasa. Kenapa? Karena kalau bukan kekudusan, itu pekerjaannya itu akan merusak seperti orang Farisi ahli Taurat. Yang raginya itu sudah merusak sekali. Mereka menerima kejahatan-kejahatan menjadi kebenaran. Kenajisan itu menjadi kekudusan. Jadi yang tidak diperkenalkan tidak layak itu akhirnya menjadi layak. Binatang-binatang yang dijual oleh ahli Taurat, orang-orang kaum Farisi semua yang di Bait Allah itu semua itu adalah binatang-binatang yang sebenarnya tidak layak. Tapi karena mereka yang melayakkan boleh dijual. Kalau orang lain tidak boleh masuk ke Bait Allah, tapi kalau di dalam boleh gitu. Jadi yang mencemarkan siapa? Dirinya, hatinya. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu dengan jelas sekali. Ya, kita bersyukur. Nah, kita masuk di sini. Nah, di dalam Keluaran pasal 15 ini kita tahu bahwa poin yang pertama adalah diri Allah yang berbeda dari semuanya hal yang lain. Yang kedua adalah kekudusannya yang membedakan dari segala yang lain. Dan yang ketiga adalah semua orang yang mengerti kekudusan Tuhan itu merasakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu mengubah seluruh hidupnya. Hadirat Allah itu melahirbarukan dia. Kamu harus lahir baru. Kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kamu harus lahir kembali, dilahirkan ulang. Diciptakan ulang. Dan tidak diperbaiki, tidak direnovasi, tidak diservis, bukan. Kamu harus diganti semuanya. Dan kamu harus memiliki roh yang baru, yang kudus dari Tuhan. Itu dinamakan lahir baru, lahir di dalam Roh Kudus. Dilahirkan oleh Roh Kudus. Nah, nyanyian ini adalah nyanyian yang terus menjadi warisan. Dan sayangnya gereja kita itu sepanjang zaman ini melupakan pujian ini sebagai pilar. Ya, bangsa Israel itu perayaan-perayaan yang ada itu menyanyikan Keluaran 15 ini setiap hari perayaan. Perayaan Paskah, Jumat Agung, semua itu perayaan-perayaan yang ada itu seperti ekaristi gitu ya, satu ungkapan bersyukur, ritual semuanya itu pujian Musa ini menjadi pilar puji-pujian seluruh perayaan yang ada. Jadi nilainya apa? Adalah meninggikan, meluhurkan nilai yang terluhur dari Tuhan yang paling excellent, yang paling bermutu, yang paling tertinggi diutamakan adalah kekudusan Tuhan. The holiness of God. Kekudusan Tuhan. Ya, dan kita tahu ini. Ada satu bapak gereja Puritan namanya Jeremy Burroughs. Ya, dia hidup sekitar tahun 1599 sampai 1646. Nah, dia mengatakan begini, the holiness of God is the height of the God's excellency. Jadi, satu-satunya yang dibicarakan malaikat yang paling awal,
yang dibicarakan oleh nabi-nabi yang paling awal dan puji-pujian paling awal yang ada di surga adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ini harus diajarkan dan kita harus sering mendengarkan pengajaran-pengajaran ini. Dan ini sudah jarang sekali diajarkan. Padahal pintu awal kita mengenal Allah adalah mengenal kekudusannya. Tanpa kekudusan kita tidak bisa mengerti siapakah Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa mengenal kehendaknya. Nah, di dalam kekudusan inilah kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga waktu kita tahu dan itu bertentangan dengan seluruh suara yang ada, baik itu moral, baik itu suara sosial, baik itu suara yang ada dalam masyarakat ataupun yang ada dalam pikiran kita, kita harus memegang yang kudus dari Allah. Dan kita harus mau menjalani ketaatan dalam kekudusan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak menjalani itu, kita akan menjadi cemar. Dan waktu kita menjalani itu, kita akan dikuduskan dalam hidup kita, diri kita, dan kita tidak akan tercemar dengan sekeliling kita. Dan itulah kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Ya, ini sangat sangat indah sekali. Dan dikatakan dengan jelas pada ayat 13, Keluaran 15 ayat 13, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Jadi kita semua ini sedang dibawa oleh Tuhan kemana? Jadi ada satu buku yang ditulis oleh Rick Warren itu ya. Jadi kita mengenal kehendak Allah. Nah, tapi tidak pernah dibahas tentang kekudusan Allah dalam buku itu. Dan itu mengherankan sekali. Kenapa? Karena tanpa kekudusan Tuhan kita tidak tahu the purpose of our life. The purpose driven itu yang ditulis, itu tidak membahas sama sekali tentang kekudusan Tuhan. Dan saya pernah mengatakan itu, kamu tidak akan bisa hanya dengan puasa 40 hari kamu mengenal Tuhan. Nggak mungkin. Agama-agama ini juga melakukan puasa yang sama. Mereka apa bisa mengenal kekudusan Tuhan, mengenal kehendak Allah? Tidak mungkin. Karena kita melihat Allah, mengenal kehendak Allah itu hanya karena kita menerima kekudusan. Dan kekudusan itu bisa diterima kalau kekudusan itu membawa kita dalam kelahiran yang baru. Tanpa kelahiran baru, kita tidak bisa melihat itu. Ya, jadi harus melalui ini. Jadi bukan karena kita berpuasa, kita mengenal kehendak Allah. Karena melakukan ini kita bisa ini. Karena kita melakukan, bukan itu. Dan buku itu ada kelemahannya adalah tidak membahas yang pertama, pintu gerbang kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak ada orang yang kenal apa maksud Tuhan, the purpose of our life, yang dirancang oleh Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa mengenal. Walaupun orang bisa tahu semuanya, kita harus memberitahu orang-orang itu. Kenapa? Karena saya sebagai hamba Tuhan wajib memberitahu apa sih kelemahannya. Dan semua orang yang diberitahu marah-marah dengan saya. Kenapa? Bapak kok lebih pintar dari Rick Warren gitu. Bukan soal Rick Warren. Ini soal firman Tuhan, bukan soal saya. Ini soal kekudusan Tuhan. Kalau itu tidak dituliskan, nggak bisa. Kamu mau buku 100 buku pun, orang pinter, pendeta, apapun, nggak akan bisa mengenal Tuhan. Nggak akan. Apalagi orang mengandalkan mujizat-mujizat bisa mengenal Tuhan. Nggak mungkin. Saudara. Tuhan Yesus banyak berbuat mujizat. Orang menerima mujizatnya yang memakan roti, 5 roti 2 ketul ikan dengan 5.000 orang, 4.000 orang itu, berapa puluh ribu orang itu yang makan. Apakah kemudian mereka mengenal Tuhan? Tuhan marah dengan mereka, diusir mereka semuanya. Kamu cuman maunya saya tuh mengisi perutmu, mengisi matamu dengan spektakuler seperti itu. Enggak, yang aku kehendaki adalah engkau mengikuti aku. Engkau hidup seperti aku di dalam kekudusanku. Dan siapa mau? Itu orang-orang pada semua mengundurkan diri. Termasuk dia berkata kepada siapa? Murid-muridnya. Kamu juga kalau sama, pergilah kamu. Itu awal pelayanan Tuhan Yesus loh. Murid-murid diusir oleh dia. Nah, kalau saya punya jemaat, saya berhak ngomong seperti Tuhan Yesus. Kalau kamu mencari hanya karena kamu mau aman, mau sejahtera, mau enak hidupmu, ya jangan ke gereja di mana saya pimpin, carilah gereja sana. Usir mereka. Iya, harus diusir. Kalau kamu ke gereja yang cari itu, usir mereka. Seperti Tuhan Yesus mengusir. Dan itu kekudusan Tuhan yang mampu menyuarakan itu. Ya. Nah, kita bersyukur hari ini. Nah, juga di dalam Hosea dibahas tentang kekudusan Tuhan dan kitab-kitab yang lain.
di dalam perkawinan, dan bagaimana dia membawa pelacur itu menjadi istrinya seperti bangsa Israel. Dan itu bukan cerita khayal, itu betul-betul pelacur yang sangat rusak sekali. Jadi sudah diambil istri, punya anak, melacur lagi sampai 3 kali, coba bayangkan. Dan Tuhan mengatakan, hai Hosea, seperti yang kau alami, aku juga mengalami seperti bangsa Israel yang tidak mau dikuduskan. Dan di situ Hosea menulis pasal 11. Saudara ingin tahu? Coba kita lihat ya. Hosea pasal 11. Coba kita baca ini. Hosea pasal 11 ayat yang ke-9. Ya. Perhatikan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Jelas. No one like you, Lord. Tidak ada orang seperti engkau. Siapapun gak ada seperti Tuhan. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Luar biasa ya. Jadi kekudusan Tuhan bagi orang-orang yang melawan Tuhan akan dikatakan di sini menghanguskan, membinasakan. Tapi bagi kita kekudusan Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Dia menahan murkanya kalau kita bertobat. Kita mengenal kekudusan Tuhan dan kita gemetar luar biasa. Dan kita melihat perbuatan ajaib Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Jadi kita bersyukur hari ini. Dan saya pikir kita sudah bisa mengenal 4 hal penting ini. Jadi yang pertama adalah tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan sendiri. Dan tidak ada makhluk apapun yang bisa mengerjakan dan bisa memiliki kekudusan seperti Tuhan. Nilai yang paling luhur, yang paling mulia, yang tertinggi yang harus kita terus suarakan itu adalah kekudusan Tuhan. Jadi gereja Tuhan adalah gereja yang menyuarakan kekudusan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua adalah apa itu kekudusan? Nah, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat rencana Tuhan, tidak bisa melihat ada hukuman bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita harus tahu waktu memberitakan kasih Tuhan, kita juga harus memberitahukan kekudusan Tuhan. Kalau kamu tidak menerima Kristus dan kamu tidak akan dikuduskan, tidak akan menerima pembenaran itu, dan tidak menerima keselamatan, tidak ditebus, maka kamu akan dihanguskan, kamu akan dibinasakan. Dan ini adalah satu karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi gereja Tuhan itu dalam kekudusannya memberikan suara kuasa Injil Kerajaan Allah di dalam kasihnya dan suara Injil Kerajaan Allah di dalam murkanya. Dan ini sama. Tidak boleh kita hanya menyatakan kasih terus. Kita harus menyatakan Allah bisa murka, Allah bisa marah, Allah bisa menghajar kita, menghanguskan dan menghukum kita. Kalau kita tidak menerima kekudusan dari Tuhan, tidak menerima jaminan itu dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah itu berawal dengan kekudusan itu kita menerima satu iman yang takut akan Tuhan, bukan ketakutan tapi hormat kepada Tuhan. Dan kita bersyukur luar biasa karena diri kita yang hina ini, yang sangat bobrok ini, itu diterima oleh Tuhan dalam kekudusannya. Dan kita menerima seluruh warisan kerajaan surga itu di dalam kekudusan. Kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita salurkan. Kita menerima seluruh hidup yang penuh dengan kesabaran itu dari Tuhan. Kita harus lakukan itu. Dan banyak sekali buah Roh Kudus dan karya semua kemuliaan Allah dan talenta-talenta Tuhan semua itu kita harus nikmati semuanya. Dan yang terakhir apa? Kita akan melihat seluruh perbuatan ajaib Tuhan adalah untuk menyatakan kekudusannya. Nah, ini poin penting sekali. Jadi waktu Tuhan membinasakan tentara-tentara pasukan daripada Mesir itu dan juga Fir'aun dibinasakan di sana, saudara harus tahu, itu menyatakan kekudusan Tuhan dalam murkanya. Sedangkan bangsa Israel, Tuhan menyatakan kekudusannya di dalam bukan murka, di dalam kuasa kesabarannya, kasihnya kepada mereka. Jadi melalui laut yang sama, ada 2 bangsa yang dipisahkan oleh Tuhan. Satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan dengan kasih setianya, dan ada satu bangsa yang begitu bobrok, begitu jahat, yang akan dimurkai Tuhan dan dimasukkan, dibenamkan di dalam laut itu, di dalam hukuman itu. Jadi laut itu melambangkan
hukuman Tuhan. Laut melambangkan tempat di mana orang-orang akan dibinasakan Tuhan. Dalam kitab Wahyu, itu jelas sekali. Semua yang berkaitan dengan laut itu adalah hukuman Tuhan. Binatang keluar dari laut, nah itu adalah setan semua. Iblis dan orang-orang yang jahat itu keluar dari laut. Itu tempat kegelapan, tempat kejahatan. Dan disitulah Tuhan akan menghanguskan, membinasakan mereka. Jadi kita belajar, di satu sisi ada admiration, ada satu pengaguman, satu gemetar hati kita akan perbuatan Allah yang membawa kita memiliki kemurahan kasih setia Tuhan. Tapi di sisi yang lain yang bukan seperti kita, orang-orang jahat, itu menerima kekudusan Tuhan bukan untuk admiration, tetapi untuk menerima murkanya, menerima kebinasaannya, kecelakaannya, dan mereka dihancurkan Tuhan semuanya. Jadi hal yang positif kita menerima kekudusannya, dan hal yang negatif orang-orang jahat itu menerima. Dan keluar dari mana? Hati yang kudus. Hati yang kudus keluar kasih yang setia yang tak terhingga itu, dan keluar murka Allah yang menghakimi, mengadili. Kebenaran dan keadilan Tuhan itu berjalan bersama. Ya, kita bersyukur hari ini, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mendengarkan dan begitu banyak hal dalam hidup kami yang meninggalkan kekudusan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur jika hari ini Tuhan terus ingatkan dan kami sudah dikuduskan. Karena kekudusan bukan berasal dari luar, kenajisan bukan berasal dari luar, tetapi berasal dari dalam hati kami. Jika hati kami najis, kami masih bisa dikuduskan. Dan Tuhan jamin itu. Dan Tuhan jamin bahwa jika hati kami dikuduskan, kita tidak mungkin hati kami dinajiskan. Karena di dalam hati kami ada firman-Mu yang kekal. Ada meterai darah Kristus dan ada Roh Kudus yang tinggal dalam seluruh hidup kami. Dan inilah yang menjamin kami bahwa kami tidak akan dimurkai Tuhan, tidak akan dikutuk, dilaknat Tuhan, tidak akan di bumi hanguskan, tidak dibinasakan oleh Tuhan, tetapi kami dipelihara, kami dikasih, kami diberikan kemurahan, kami mendapatkan seluruh jaminan, janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kami semuanya. Dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun menerima Injil Tuhan, menerima Kristus sebagai kabar yang baik, yang penuh dengan sukacita. Bawalah hati kami Tuhan, supaya kami terus memelihara kekudusan-Mu ini, dan membawa hidup kami untuk memancarkan kemuliaan-Mu di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.